Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Check in Hanyang. Tanpa berlama lagi, episode 8, Markyu, mari kita review. Inilah yang namanya berbagi takdir. Saat dua sahabat Tuan Chon Mak-dong dan Hong Min-sik meramal nasib, dan Hong Min-sik katanya akan diberi kekayaan berkat anak perempuan yang sedang dikandung istrinya. Peramal yang juga tukang gula-gula itu memberi sebuah nama yaitu Jae-hwa yang artinya kaya raya. Tapi Hong Min-sik itu setia kawan dan tidak dibutakan harta. Akhirnya ia membagi dua nama itu dan jadilah menjadi Hong Jae-on dan juga Chon Jun-hwa. Ternyata hal yang dijanjikan Hong Dok-soo adalah untuk memberikan kekayaan yang sangat-sangat pada Tuan Chon. Akhirnya ia kembali ke tingkat dasar yang kedatangannya langsung disambut meriah oleh teman-temannya itu. Karena sudah berbaik hati menyiapkan pesta, Dok-soo pun menyuapi mereka satu persatu. Tapi Junhwa malah langsung tertegun. Gosura bisa melihat Junhwa yang langsung berpipi merah itu. Dan karena penasaran akhirnya bertanya apa Junhwa menyukai Doksu. Lah Junhwa langsung kaget. Awalnya sih mengelak, tapi Gosura tahu jika Junhwa pasti tahu lebih dulu jika Doksu itu adalah seorang wanita. Tambah kaget sajalah Junhwa. Dan akhirnya keduanya saling bercerita kapan mereka mengetahui hal itu. Semua akan selesai jika Muyong mendapatkan kunci kuningan yang ada pada Doksu, tapi ia masih kesulitan mengambilnya. Dan geng pria jantan kebingungan karena Doksu memakai pakaian magangnya. Hingga akhirnya terkuak di gedung yang paling pojok di sana. Doksu sudah berjanji pada Tuan Chon akan membuat kasino yang membuat Tuan Chon kaya raya tajir melintir. Wah, sungguh ide yang gile. Leon Ho tentu menentang karena hal itu melanggar hukum. Gosura pun tak suka jika harus melanggar. Tapi Doksu mengatakan jika ia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Disitulah Gosura langsung marah dan pergi begitu saja. Puan Sol akhirnya tahu jika yang melepaskan Hong Doksu adalah Pangeran Muyong. Dan Junhwa segera menemui ayahnya karena tak seperti perjanjian mereka kemarin. Kenapa status Doksu belum dikembalikan juga? Tapi kata Tuan Chon, bukan dirinya yang melepaskan Doksu. Si ayah malah langsung bertanya sebaik apa Junhwa mengenal teman-temannya. Tentu Junhwa dengan pede mengatakan jika ia sangat mengenal para temannya itu. Ayah pun menambahkan apakah Junhwa tahu jika salah satu di antara mereka adalah Pangeran Muyong, anak sang raja? Wah, di situ Junhwa baru tertegun. Pikirannya langsung mengarah pada Lee Eun-ho. Dan Junhwa langsung mengatakan jika ia ingin memimpin pembangunan kasino itu. Hong Dok-soo pun mulai membersihkan ruangan tak layak pakai itu. Sungguh tak mudah, karena ia tak punya modal dari barang-barang yang ia butuhkan. Ia pun mencoba untuk meminta bantuan pada para direktur, tapi tentu ditolak, karena ujungnya Dok-soo tak punya uang. Pangeran Muyong menghadap raja dan memberikan kunci kuningan yang ia dapat dari ruangan ketua Chon. Tapi ia curiga jika itu adalah tiruan. Pangeran pun bertanya apa ada kisah di balik kunci kuningan unik itu. Jadi ia ingin mengetahui siapa pemiliknya. Tapi ditanya begitu sang raja entah mengapa langsung emosi. Sungguh mencurigakan sekali tingkah raja ini. Sementara itu, Si Myung-ho baru tahu jika Doksu sudah kembali. Untuk itu dia melaporkan pada master dan sesuai aturan, Doksu harus keluar dari kamar malam ini juga karena status kepegawaiannya masih ditangguhkan. Myung-ho dan anteknya kesenangan bukan kepalang. Sedangkan tiga pria jantan lainnya merana melihat Doksu diusir begitu. Akhirnya Doksu memutuskan untuk tidur di ruangan yang terbengkalai itu dan melanjutkan misinya untuk membuat kasino. Tak ingin Doksu merana, Junhwa datang kembali untuk menggadaikan barang-barang berharganya, lalu mendatangi Doksu dan membantu Doksu. Awalnya Doksu melarang, tapi dengan serius Junhwa mengatakan jika mereka itu teman, jadi sudah seharusnya saling membantu. Doksu pun akhirnya luluh.